bana şikayet mi edeceksin? Mendengar hal itu, Ahijade hanya diam saja. Di saat yang sama, Gulbahar memperhatikan pertemuan itu. Siz bilirsiniz sultan. Ahijade kemudian menjawab, sesuai keinginanmu Sultana. Kalau begitu, Raja akan lebih mendengar nasihat yang bernilai dari Yahya Effendi. Kamu juga tahu, Yahya Effendi sangat menyayangimu. Setelah mengatakan hal itu, Ahijade lalu pergi. Nampaknya, Ahijade sangat tersinggung ketika dia diperingati. Yahya Efendi. Gulbahar lalu berkata, nampaknya hubungan mereka tidak begitu baik. Katakan pada Sinan Pasha agar melakukan apa yang diperlukan. Sepertinya, Gulbahar akan melakukan sesuatu dan mengambil kesempatan terhadap Ahijade. Sinan Paşa'ya söyle, gereğini yapsın. Emredersiniz sultanım. Esther pun menghadap Kosem. Kosem bertanya, Esther, mengapa kamu di sini? Esther menjawab, ada dokumen yang harus kamu beri segel, dan aku telah membawanya. Onları getirdim. Kembali kepada Hezarfen. Ia sudah mengikat sayap itu di tubuhnya. Hezarfen pun bersiap akan terbang. Namun sebelumnya, ia pun berbicara kepada Tuhannya. Allah'ım, sen beni bilirsin ya Rabbim. Tuhan, kamu mengenalku. Aku punya banyak wanita dalam hidupku. Tapi aku tidak pernah menghancurkan hati siapapun. Aku membuat semuanya bahagia. Kamu mengetahuinya. Sekarang aku berlindung padamu. Aku berniat untuk terbang. Kumohon Tuhan, bantulah diriku saat akan terbang. Tiba-tiba saja, Çıkarma Allah'ım. Ya Allah! Allah! Ne oldu? Ya muhterem! Muhterem! Evlia menahan Hezarfen. Evlia berkata, demi Tuhan, tunggu. Kemana kamu akan pergi? Kamu terbang seperti sudah setiap hari. Mengapa kamu tidak mengatakan selamat tinggal? Hezarfen pun mengucapkan selamat tinggal pada Evlia. Allah'a ısmarladık demez mi? Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. İnsan bir hak... Namun Evlia berbicara lagi. Maafkan aku jika aku melakukan kesalahan. Hezarfen pun menjawab hal yang sama. Hakkını helal etmez mi? Helal olsun. Ya evli yap. Hezarfen kemudian menyuruh Evlia untuk menyingkir karena ia akan kehilangan anginnya. Evlia lalu berkata, ya, pastinya. Hezarfen bertanya, apa maksudmu? Öyle. Ne demek öyle? Gölge etme başka ihsan. Evlia menjawab, kamu mengatakan padaku menyingkir dari hadapanmu. Hezarfen pun berkata, bukan begitu. Maksudku, aku akan kehilangan anginnya. İhsan istemem diyorsun. Hayır öyle değil. Çekil önümden. Rüzgarı kaçırtıyorsun diyorum. Evlia berkata lagi, baiklah, berdoalah terlebih dahulu. Namun Hezarfen menjadi sangat kesal dan berkata, kamu bisa berdoa nanti, menyingkirlah. Bir Fatiha okusay. Arkamdan okursan. Geç geç. Tamam. Bismillah. Haydi bakayım. Haydi. Evlia pun akhirnya menyingkir dan tidak mengganggu Hezarfen lagi. Dan Hezarfen pun akhirnya bisa terbang. Haydi. Ya Allah! Fatiha! Percobaan penerbangan pertama Hezarfen terlihat berjalan mulus. Hezarfen begitu senang dan berteriak pada Evlia bahwa ia kini terbang. Uçuyorum evliya! Sampai pada saat ia akan mendarat, Hezarfen merasa gugup dan ia pun tak bisa mengendalikan sayapnya. Eyvahlar olsun! Yahu benim! Gözümün çırası ben... Melihat hal itu, Evlia lalu berkata, pria kesayanganku, sudah aku katakan padamu, kamu akan jatuh. Aku harap kamu baik-baik saja. Jika dia mati, apa yang akan aku katakan pada wanita yang ia tinggalkan? Mereka akan mencabik-cabikku. Çakılacaksın dedim ya! Allah vere bir şey olmasın. Eğer bir şey olduysa bunun ardında bıraktığı hatunlara ne söyleyeceğim? Ay! Evlia pun berlari menuju Hezarfen. Kanatsız! Ah! Hezarfen berkata,
Aku hanya ingin terbang. Evlia sampai dan membantu Hejarven untuk bangkit. Tamam tuttum. Evlia sangat khawatir dan bertanya tentang keadaan Hejarven. Hejarven menjawab, aku baik-baik saja. Hanya kakiku yang terluka. Başkan vurdum. İyiyim Evliya, iyi. Evlia bertanya, apakah ada yang lainnya yang terluka? Hejarven menjawab, aku baik-baik saja Evlia. Evlia pun berkata lagi, aku sangat ketakutan. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Bagaimana aku akan menjelaskan pada Hatun yang kamu tinggalkan? Bir anda rüzgar değişince muazenem... Hejarven menjawab, aku kehilangan keseimbangan ketika arah angin berubah. Itu sangat menakjubkan Evlia. Muazzam da Evliya. Yok, senin muvazenen zaten doğuştan bozuk. Evlia menjawab, kamu terlahir memang tidak seimbang, jadi jangan menyalahkan anginnya. Hejarven menjelaskan, tinggi badan seperti ini tidak cukup. Maka itulah mengapa hal ini terjadi. Aku akan terbang pada waktu berikutnya, dan kamu akan melihatnya. Evlia protes dan berkata, kamu bahkan tidak bisa berdiri di kakimu. Apa maksudmu? Hejarven menjawab, cukup Evlia, kamu hanya membuatku sedih. Teman harusnya saling mendukung. Kumohon. Kara günde belli olur, yapma böyle. Tamam. Evlia menjawab, baiklah, baiklah. Setidaknya kamu baik-baik saja. Itulah yang terpenting. Ayo kita pergi. Sayapnya, apakah kamu akan meninggalkannya di sini? Hejarven menjawab, ya, aku akan meninggalkannya di sini. Dan mungkin orang miskin akan mengambilnya. Evlia menjawab, mengambilnya? Hejarven pun berkata, ya, dan dia akan merasa bahagia. Evlia, bawalah sayap itu. Ya Evliya, hadi al şunu ya. Tamam. Evlia pun akhirnya membawa sayap itu dan menyuruh Hejarven untuk menunggunya dan tidak pergi sendirian. Kendi başına gitme. Ya muhterem. Sambil membawa sayap itu, Evlia berkata, kamu tidak bisa terbang dengan ini. Namun Hejarven tidak menjawabnya. Bununla uçulur mu ya? Kembali pada Kosem. Kosem sedang menyegel semua dokumen, dan ia melihat Esther yang gelisah. Kosem pun bertanya, Esther, mengapa kamu gelisah? Ungkapkan saja rahasianya. Dilinin altında ne var senin? Sultanım, Esther pun berbicara, Sultana, aku tidak ingin mengganggumu. Tapi aku harus mengatakannya. Silahtar dia dekat denganku untuk beberapa waktu. Dia datang ke rumahku. Kosem pun bertanya, untuk alasan apa? konağıma gelip gidiyordu. Ne sebeple? Esther tentu saja tidak menjawab apa yang ia lakukan dengan Silahtar. Ia hanya berkata, Silahtar hanya ingin mendapatkan sesuatu dariku. Dan aku mengerti. Lalu aku terus memperhatikannya. Aku pikir, dia mungkin sedang merencanakan sesuatu yang rahasia. Gizli bir işi var mı öğreneyim diye. Kosem pun bertanya, apakah dia memang merencanakannya? Esther menjawab, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi dia memiliki hubungan rahasia dengan Atike Sultan. Kosem terkejut mendengar hal itu. Atike Sultanımızla.